Tersangka kurir narkoba berinisial IM, S, dan FS tak berkuti saat diringkus tim gabungan Lanal Tanjung Balai Asahan di dermaga Belacan, Bagan Asahan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dari dalam tas ransel yang dibawa 3 tersangka ini, petugas mendapati barang bukti sabu seberat 4,5 kg. Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut Agung Dwi Hadi mengatakan, ketiga tersangka yang merupakan warga Jawa Timur ini sengaja ke Malaysia untuk mengambil sabu dan melintas di perairan Asahan dengan kapal nelayan. Jangan kasih kendor. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal Bersatu Kita Teguh. Kanal yang berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Maledesh yang seringkali ajaib itu. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Untuk video kali ini saya akan membahas satu topik yang sebenarnya topik ini pernah saya bahas ya sebelumnya, di mana saya tidak ingat di episode yang berapa, tapi di kanal yang sebelah. Dan ini adalah topik pertama kali saya angkat di kanal ini. Topik itu adalah tentang penyeludupan narkoba yang berulang kali terjadi berasal dari Maledesh. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik jika kita menilik dari berita-berita yang ada di Maledesh itu tidak pernah diberitakan tentang adanya penyeludupan narkoba dari Maledesh ke Indonesia. Berita ini memang tidak pernah muncul. Namun berita-berita tentang penyeludupan narkoba dari Malaysia ini selalu ada di Indonesia. Saya ingin membacakan berita yang ditulis pada tanggal 21 Juni 2025. Sangat baru ya. Bea Cukai gagalkan penyeludupan narkoba disembunyikan di pembalut. Bea Cukai Makassar berhasil mengungkap 4 kasus. 4 ya teman-teman. 4 kasus tindak pidana narkotika jaringan internasional. Ada 8 pelaku serta barang bukti berupa sabu-sabu dengan total berat bruto sebesar 2 kg berhasil diamankan. Adapun nilai barang sitaan tersebut diperkirakan mencapai 2,42 miliar. Dan yang menarik teman-teman ya, perhatikan ya. Keempat penindakan tersebut bermula dari hasil analisis intelijen Bea Cukai Makassar terhadap penumpang penerbangan internasional rute Kuala Lumpur Makassar. Jadi ini penerbangan dari Kuala Lumpur ke Makassar. Penindakan pertama itu pada tanggal 23 Mei 2025. Ditemukan 342 gram, disembunyikan di dada dan dibungkus menggunakan pembalut. Kemudian penindakan kedua pada tanggal 27 Mei 2025, seberat 1 kg. Penindakan ketiga pada tanggal 14 Juni 2025, sebesar 350 gram. Penindakan keempat, 14 Juni, sebesar 290 gram. Nah, ini sangat menarik ya teman-teman. Bagaimana bisa katanya negara Maledesh itu sangat ketat peraturannya kalau untuk urusan narkoba. Tapi kenapa kok bisa 4 kali penerbangan dari Kuala Lumpur ke Ujung Pandang atau ke Makassar itu bisa lewat begitu saja? Apakah ada kesengajaan? Ya, yang jelas sepertinya kalau untuk yang keluar dari Maledesh kayaknya dibiarin aja gitu loh. Saya nggak tahu apakah memang ada pembiaran atau tidak. Dan ini bukan berita pertama ya teman-teman. Kalau kita merujuk kepada berita tanggal 20 Mei 2025, itu narkoba itu juga semakin marak diselundupkan lewat kapal nelayan. Kami pernah melakukan penangkapan di Gorontalo. Gorontalo itu di Sulawesi bagian utara. Jadi kapal-kapal ikan tersebut digunakan untuk membawa narkoba dan kami tangkap. Berdasarkan hasil operasi, penyeludupan narkoba lewat jalur laut sebagian besar berasal dari negara tetangga, Malaysia. Kok bisa? Dan masih ada berita lagi. Pada tanggal 8 Mei 2025, Bea Cukai Batam gagalkan penyeludupan sabu 3 kg. Nih, saya bacakan beritanya ya. Kepala Kantor Bea Cukai Batam itu menjelaskan bahwa penindakan pertama terlaksana pada tanggal 29 April. Jadi ini bukan kasus pertama ya saat diberitakan itu. Dan itu berasal dari kapal feri Setulang Laut. Setulang Laut itu di mana? Di Johor, di Malaysia. Nah, apakah berita-berita seperti ini muncul di Maledesh? Enggak. Tim Bea Cukai Makassar menggagalkan penyelundupan sabu seberat 2 kg asal Malaysia di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
Penyelundupan sabu lewat jalur udara itu mengamankan total 8 pelaku. 6 dari 8 pelaku adalah perempuan, sementara 2 lainnya laki-laki. Pengungkapan itu dirilis Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Jaka Kusmartata di kantor Bea Cukai Makassar, Jalan Hatta, kawasan Pelabuhan Makassar pada Sabtu 21 Juni 2025. Dari total barang bukti kurang lebih 2024 gram sabu atau metafetamin itu, lanjut Jaka, taksiran nominal rupiahnya mencapai 2,42 miliar rupiah. Jadi kita bisa mengerti ya teman-teman mengapa banyak warga Maledes itu merasa diri mereka malaikat, merasa diri mereka itu sempurna, merasa bahwa mereka itu tidak pernah berbuat salah, dan yang selalu disalah-salahin, yang selalu dianggap bodoh, yang selalu dianggap penjahat itu adalah Indonesia. Padahal dari 3 berita ini sudah menunjukkan bahwa narkoba itu diselundupkan dari Maledes. Ini yang saya sebutkan, bahwa berita-berita tentang negatifnya Indonesia itu disebarkan 60% di negara Maledes. Oleh karena itu, kita melihat banyak warga Maledes itu menganggap warga Indonesia itu kalau nggak penjahat, kalau nggak IQ78, kalau nggak IQ gorila. Tapi berita ini menunjukkan apa? Maledes itu adalah negara penyelundup narkoba. Dan ini fakta. Dan mengapa kok bisa lepas? Mengapa kok gampang banget gitu lepas dari Maledes dan dan untungnya petugas bea cukai Indonesia bisa menangkap mereka. Bayangkan kalau itu tidak bisa ditangkap. Dan saya masih ingat ya dulu kalau nggak salah itu salah satu mantan kombes ya, mantan kepolisian itu Budi Waseso ya. Dia pernah jadi kepala BNN ya kalau nggak salah ya. Itu dia udah wanti-wanti ngomong bahwa ini pangkalnya ini ada di Maledes. Dan Budi Waseso itu mengatakan bahwa kita tahu ini berasal dari negara tetangga. Tapi saya nggak tahu bagaimana cara kerja penguasa di Maledes ini sehingga kok bisa lepas itu barang-barang kayak gitu tuh bisa lepas ke Indonesia. Jadi kepada warga Maledes, kalau Anda berpikir bahwa negara Anda itu sempurna, negara Anda itu adalah seperti malaikat, tidak pernah berbuat salah, ini buktinya. Bahwa negara Anda itu adalah penyelundup narkoba ke Indonesia. Jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Siapa kita? Indonesia!